Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gasela Maharani dengan NIM 22501911125. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pelayanan kefarmasian. Dalam dunia pelayanan kesehatan modern, apoteker tidak hanya dituntut untuk mampu menyiapkan dan menyerahkan obat, tetapi juga harus memahami seluruh sistem manajemen farmasi yang mendukung ketersediaan mutu dan penggunaan obat yang rasional. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis hadis pakai merupakan komponen vital dalam pelayanan kesehatan. Kesalahan sedikit saja dalam pengelolaannya, misalnya dalam perencanaan, pengadaan, atau distribusi dapat berdampak luas seperti kekosongan stok obat penting, kerugian finansial, bahkan risiko keselamatan pasien. Oleh karena itu, penguasaan terhadap alur pengelolaan sediaan farmasi sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pelayanan kefarmasian. Selain itu, pemahaman terhadap penulisan dan pengkajian resep juga tidak kalah penting. Resep adalah bentuk komunikasi tertulis antara dokter dan apoteker, dan melalui resep inilah apoteker menjalankan tanggung jawab profesionalnya dalam memastikan terapi obat yang aman, tepat, dan efektif bagi pasien. Terakhir, pembahasan mengenai swamadikasi dan penyakit degeneratif menjadi relevan karena keduanya merupakan tantangan nyata dalam masyarakat saat ini. Swamedikasi harus dilakukan dengan prinsip penggunaan obat yang bijak, sedangkan penanganan penyakit degeneratif menurut keterlibatan aktif apoteker dalam edukasi pasien dan pemantauan terapi juga jangka panjang. Dengan demikian, tujuan dari presentasi ini adalah agar kita memahami secara menyeluruh bagaimana sistem pengelolaan farmasi dan pelayanan kefarmasian berjalan secara terpadu dan berorientasi pada keselamatan pasien. Baik, untuk memulai pembahasan, mari kita masuk ke tahapan pertama dari alur pengelolaan sediaan farmasi, yaitu tahap perencanaan. Tahap pertama dalam pengelolaan sediaan farmasi adalah perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses sistematis dalam menentukan jenis, jumlah, waktu, dan sumber pengadaan obat serta perbekalan kesehatan lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pasien. Secara teori, manajemen logistik perencanaan berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan. Dalam konteks farmasi, hal ini berarti memastikan bahwa setiap pasien yang membutuhkan obat tertentu dapat memperolehnya tepat waktu tanpa harus menunggu kekosongan stok. Kesalahan di tahap perencanaan akan berdampak langsung pada seluruh siklus pengelolaan, mulai dari pengadaan hingga pelayanan pasien. Faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan meliputi 1. Pola penyakit di wilayah kerja karena kebutuhan obat akan berbeda antara daerah dengan kasus infeksi tinggi dan daerah dengan dominasi penyakit kronis. Yang kedua, data konsumsi obat periode sebelumnya untuk mengetahui tren penggunaan obat dari waktu ke waktu. Yang ketiga, anggaran atau dana yang tersedia karena tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus. Yang keempat, kebijakan nasional dan daftar obat esensial yang menjadi acuan prioritas pengadaan. Formulir yang digunakan dalam tahapan ini diantara lain yaitu LPPO, Laporan Pemakaian dan Permintaan Obat. Kedua dokumen ini membantu apoteker melakukan forecasting kebutuhan obat berdasarkan data nyata, bukan perkiraan subjektif. Dalam praktik di fasilitas kesehatan, apoteker berperan penting sebagai pengambil keputusan dalam proses perencanaan. Ia harus mampu membaca data LPLPO, tingkat pemakaian obat, serta memperkirakan kebutuhan pada bulan berikutnya dengan mempertimbangkan lead time pengadaan, yaitu waktu antara pemesanan dan penerimaan obat. Selain itu, apoteker juga harus menilai ketersediaan stok minimal dan maksimal agar tidak terjadi overstock maupun stock out. Perencanaan yang baik akan menghasilkan sistem logistik farmasi yang efisien, menghindari pemborosan, dan memastikan obat selalu tersedia dalam kondisi baik. Sebaliknya, perencanaan yang tidak akurat dapat menyebabkan dua risiko besar: obat kadaluarsa akibat kelebihan stok dan gangguan pelayanan karena kekurangan stok obat esensial.
Dari sudut pandang etika, profesi apoteker yang terlibat dalam perencanaan juga memikul tanggung jawab moral untuk memastikan setiap keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan pasien dan prinsip penggunaan obat yang rasional. Sebagai penutup, pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan pondasi seluruh sistem pengelolaan farmasi, tahap di mana strategi, kebutuhan, dan kebijakan disatukan untuk menjamin ketersediaan obat yang tepat, bermutu, dan terjangkau. Selanjutnya, setelah proses perencanaan selesai, maka kita beralih ke tahap berikutnya, yaitu pengadaan, di mana rencana kebutuhan yang telah disusun diwujudkan dalam bentuk pengadaan nyata dari sumber resmi. Nah, tahap kedua dalam alur pengelolaan sediaan farmasi, karena tadi adalah pengadaan, yaitu proses memperoleh obat dari perbekalan farmasi dari sumber yang sah dan diizinkan. Secara konseptual, pengadaan merupakan tahap implementasi dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Tujuan utama pengadaan adalah menjamin ketersediaan obat tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat harga. Prinsip ini dikenal sebagai 5 tepat dalam manajemen logistik farmasi. Dalam praktik di lapangan, pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa prinsip penting. Yang pertama, efisiensi, yaitu pengadaan dilakukan sesuai kebutuhan tanpa pemborosan. Yang kedua, transparansi, artinya prosesnya terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Akurasi, memastikan kesesuaian antara kebutuhan dan jumlah yang dipesan. 4. Akuntabilitas, dengan dokumentasi yang jelas agar dapat diaudit sewaktu-waktu. Dokumen yang digunakan dalam tahap ini meliputi surat pesanan atau SP yang dibedakan menjadi SP narkotik, psikotropik, SP obat tertentu, dan SP kontrak perdagangan sebagai dasar hukum kerjasama antara pihak fasilitas pelayanan dan penyediaan barang. Sumber pengadaan harus berasal dari pedagang besar farmasi atau PBF, atau pihak yang memiliki izin resmi dari Kementerian Kesehatan atau BPOM. Hal ini menjamin legalitas dan mutu obat yang diterima. Dalam konteks manajemen farmasi, pengadaan termasuk dalam proses procurement system yang memerlukan pengawasan ketat untuk menghindari penyimpanan. Apoteker di sini bertanggung jawab penuh terhadap aspek teknis administrasi pengadaan, termasuk verifikasi terhadap dokumen dan kualitas barang yang akan diterima. Selain itu, untuk obat-obatan golongan khusus seperti narkotika dan psikotropika, pengadaan dilakukan dengan pengawasan ekstra ketat karena resiko penyalahgunaannya yang tinggi. Apoteker wajib menyimpan dokumen asli surat pesanan dan memastikan bahwa setiap obat golongan ini hanya diperoleh dari distributor yang berizin. Dari segi teori manajemen kesehatan, tahap pengadaan ini merupakan bagian dari siklus supply chain management, di mana kecepatan dan ketepatan pengadaan menentukan kontinuitas pelayanan pasien. Keterlambatan 1 hari saja dalam pengadaan obat esensial dapat menurunkan mutu pelayanan dan menimbulkan dampak serius bagi pasien yang membutuhkan. Secara etika, apoteker dituntut untuk menjaga integritas profesional pada tahap ini. Prinsip honesty, accountability, dan profesional menjadi dasar dalam setiap keputusan pembelian agar tidak terjadi konflik kepentingan atau penyimpangan dalam penggunaan dana publik. Dengan demikian, pengadaan bukan sekedar kegiatan administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab profesional apoteker dalam menjamin ketersediaannya obat yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat. Setelah proses pengadaan selesai, tahap berikutnya dalam alur pengelolaan sediaan farmasi adalah penerimaan. Tahap ini sering disebut sebagai gerbang awal pengawasan mutu. Karena disinilah apoteker memastikan bahwa barang yang diterima benar-benar sesuai dengan yang dipesan dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Penerimaan dilakukan dengan cara memeriksa secara menyeluruh kesesuaian antara dokumen pesanan dan barang yang diterima. Ada beberapa aspek penting yang harus diperiksa secara teliti, yaitu 1. Kesesuaian jenis dan jumlah obat. Apakah sama dengan yang tertera di surat pesanan?
Yang kedua, nomor batch dan tanggal kadaluarsa, karena ini berhubungan langsung dengan keamanan obat bagi pasien. Yang ketiga, kondisi fisik keamanan untuk memastikan tidak ada kebocoran, pecah, atau kerusakan selama pengiriman. Yang keempat, nama pabrik dan izin edar untuk menjamin legalitas produk. Formulir yang digunakan pada tahap ini antara lain berita acara serah terima barang, faktur pembelian, serta kartu stok atau kartu kendali. Semua dokumen ini harus diperiksa, diarsipkan, dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, misalnya jumlah barang kurang, kemasan rusak, atau tanggal kadaluarsa terlalu dekat, maka apoteker harus segera membuat laporan dan mengajukan retur atau penggantian kepada pihak pemasok. Langkah ini merupakan bagian dari sistem quality assure yang memastikan bahwa hanya obat bermutu tinggi yang boleh masuk ke sistem distribusi farmasi. Secara teori, tahap penerimaan juga merupakan bagian dari manajemen risiko dalam logistik farmasi. Setiap kesalahan yang tidak terdeteksi di tahap ini bisa menimbulkan konsekuensi yang serius di tahap berikutnya, seperti terdistribusinya obat yang rusak atau kadaluarsa ke pasien. Dari sudut pandang etika profesi, apoteker dituntut memiliki ketelitian, kejujuran, dan tanggung jawab penuh dalam proses ini. Ia bukan hanya menerima barang, melainkan juga menjaga mutu yang memastikan setiap produk yang masuk ke rantai pelayanan memenuhi syarat keamanan, khasiat, dan mutu. Dengan demikian, tahap penerimaan menjadi bukti nyata bahwa peran apoteker tidak terbatas pada aspek administrasi, tetapi juga mencakup pengawasan mutu yang berbasis etika dan profesionalisme. Selanjutnya ada penyimpanan. Tahap penyimpanan bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mutu sediaan farmasi agar tetap dalam kondisi optimal sampai digunakan. Dalam ilmu farmasi, stabilitas obat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan paparan cahaya. Karena itu, setiap fasilitas penyimpanan obat wajib memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, seperti memiliki alat pengatur suhu dan sistem ventilasi yang baik. Penyimpanan dilakukan dengan prinsip FIFO, first in, first out, dan FEFO, first expire, first out. FIFO berarti obat yang datang lebih dulu harus digunakan lebih dulu, sedangkan FEFO berarti obat dengan tanggal kadaluarsa paling dekat harus digunakan terlebih dahulu. Prinsip ini mencegah penumpukan obat lama dan meminimalkan resiko kadaluarsa. Selain itu, penyimpanan juga harus mempertimbangkan penataan berdasarkan jenis obat keras, narkotik, psikotropik, vaksin, bahan kimia berbahaya. Suhu penyimpanan misalnya 2-8 untuk vaksin insulin, serta suhu kamar untuk tablet atau kapsul. Keamanan ruangan penyimpanan untuk mencegah pencurian atau penyalahgunaan. Kebersihan ruangan dan sirkulasi udara. Formulasi pendukung tahap ini untuk antara lain kartu stok, kartu kendali, dan checklist suhu kulkas atau ruangan yang wajib diisi setiap hari untuk memantau stabilitas lingkungan penyimpanan. Kedua, pendistribusian. Tahap berikutnya adalah pendistribusian, yaitu penyaluran obat dari gudang ke unit. Pelayanan seperti poliklinik, instalasi rawat inap, atau apotek tujuannya adalah agar obat tersedia tepat waktu di tempat pelayanan pasien. Nah, dokumen yang digunakan pada tahap ini meliputi LPO, surat pemerintahan barang dari unit. Apoteker bertanggung jawab memastikan bahwa distribusi dilakukan dengan sistem pencatatan yang baik dan setiap barang yang keluar tercatat dalam laporan mutasi obat. Selanjutnya, pengendalian dan pelaporan. Tahap terakhir adalah pengendalian dan pelaporan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau ketersediaan stok, mendeteksi kehilangan atau kerusakan, dan menyusun laporan berkala seperti stok opnam, laporan mutasi, serta laporan narkotik dan psikotropik. Dari segi teori manajemen, tahapan ini termasuk ke dalam evaluasi dan audit logistik. Artinya,
Setiap data dari tahap sebelumnya harus dianalisis untuk memastikan sistem berjalan efisien dan tidak terjadi penyimpangan. Apoteker berperan penting sebagai pengawas dan pelapor yang objektif, menjaga transparansi dan integritas pelayanan farmasi. Prinsip yang dipegang dalam tahap ini adalah accountable dan traceable, di mana setiap obat dapat ditelusuri asal, jumlah, dan penggunaannya. Dengan demikian, siklus pengelolaan sediaan farmasi dari perencanaan hingga pelaporan tidak hanya menjadi tanggung jawab administratif tetapi juga mencerminkan tanggung jawab profesional apoteker dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Selanjutnya, kita akan membahas bagian yang tidak kalah penting, yaitu penulisan resep yang benar sebagai dasar pelayanan farmasi klinik. Nah, resep merupakan dokumen legal dan ilmiah yang menjadi dasar pemberian obat kepada pasien. Dalam praktik kefarmasian, resep adalah bentuk komunikasi tertulis antara dokter dan apoteker, sehingga kejelasan dan ketepatan penulisan menjadi hal yang sangat krusial. Sebuah resep yang baik harus memenuhi struktur penulisan yang telah diatur secara baku yang terdiri dari 5 bagian utama. Inskripto, kepala resep berisi nama, alamat, nomor izin praktik dokter, serta tempat dan tanggal penulisan resep. Invocatio, panggilan ditandai dengan simbol R garis miring atau resipe yang berarti ambillah. 3. Ordonatio, ini resep berisi nama obat, kekuatan, dosis, bentuk sediaan, dan jumlah obat yang diminta. 4. Signatura, aturan pakai ditulis dengan tanda S, diikuti instruksi jelas tentang cara penggunaan obat, dosis, frekuensi, serta waktu pemberian. Subskripto, penutupan, berupa tanda tangan atau farap dokter penulis resep. Setiap bagian memiliki fungsi yang tidak dapat diabaikan. Apabila salah satu komponen tidak lengkap, maka resep dianggap tidak valid dan tidak dapat dilayani sebelum dilakukan konfirmasi. Secara hukum, penulisan resep diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap resep yang masuk harus memenuhi ketentuan administratif, farmaseutis, dan klinis. Dalam praktiknya, apoteker tidak boleh hanya menjadi penyedia obat, tetapi juga harus berperan aktif dalam verifikasi resep, memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai indikasi dan tidak menimbulkan resiko bagi pasien. Dari aspek etika, penulisan resep yang benar adalah bentuk penghormatan terhadap prinsip patient safety. Satu kesalahan kecil, misalnya salah dosis atau salah nama obat, bisa berakibat fatal. Oleh sebab itu, apoteker berperan sebagai penjaga terakhir yang memastikan bahwa setiap resep aman untuk diterapkan. Selanjutnya, setelah memahami bagaimana resep ditulis dengan benar, kita akan membahas bagaimana apoteker melakukan pengkajian resep, yaitu tahap verifikasi dan penilaian profesional sebelum obat disiapkan dan diberikan. Tahap pengkajian resep adalah inti dari pelayanan farmasi klinik. Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab profesional apoteker dalam memastikan bahwa setiap obat yang diberikan benar-benar aman, efektif, dan sesuai kebutuhan klinis pasien. Pengkajian resep dilakukan melalui 3 tahapan utama. 1. Pengkajian administratif, memeriksa kelengkapan identitas dokter, tanggal penulisan, serta tanda tangan dokter. Tujuannya adalah memastikan keabsahan resep secara hukum dan administratif. 2. Pengkajian farmaseutis, menilai bentuk dan kekuatan sediaan, dosis, stabilitas, serta kemungkinan inkompatibilitas antara bahan obat, misalnya memastikan 2 zat aktif tidak menimbulkan reaksi kimia jika digunakan bersamaan. Ketiga, pengkajian klinis, mengevaluasi kesesuaian antara indikasi penyakit dengan obat yang diresepkan, mendeteksi dosis yang terlalu tinggi atau rendah, serta menilai potensi interaksi obat atau obat makanan
Apoteker juga harus memeriksa kontraindikasi dan riwayat alergi pasien. Formulir yang digunakan antara lain catatan pengobatan pasien CPP untuk mencatat riwayat alergi dan pengobatan serta formulir permintaan konfirmasi dokter bila ditemukan ketidaksesuaian. Secara teoritis, tahap pengkajian ini mencerminkan konsep pharmaceutical care, yaitu pelayanan farmasi yang berfokus pada hasil terapi pasien, bukan sekedar distribusi obat. Melalui pengkajian resep, apoteker memastikan bahwa pasien menerima terapi yang paling optimal dan aman. Selain tanggung jawab profesional, tahap ini juga memiliki aspek etika yang kuat. Apoteker harus berani melakukan klarifikasi kepada dokter jika ditemukan ketidakwajaran. Meskipun hal tersebut terkadang tidak mudah secara sosial, namun keberanian untuk melakukan klarifikasi merupakan bagian dari integritas profesional yang menjunjung tinggi keselamatan pasien. Secara definisi, drug-related problems adalah setiap kejadian yang melibatkan terapi obat dan berpotensi mengganggu atau menurunkan hasil terapi yang diharapkan pada pasien. Menurut Shippole, Strand, dan Morley, DRPS dapat menyebabkan kegagalan terapi efek samping yang serius atau bahkan membahayakan keselamatan pasien apabila tidak dikenali sejak dini. Apoteker memiliki peran penting dalam identifikasi, pencegahan, dan penanganan DRPS karena merekalah yang berada di garis depan dalam sistem pelayanan farmasi klinik. Berikut ini adalah 8 kategori utama DRPS yang harus dipahami dan diwaspadai oleh setiap apoteker. Pertama, indikasi tidak tertangani. Masalah ini terjadi ketika pasien memiliki kondisi medis yang memerlukan terapi obat namun tidak mendapatkan obat yang sesuai. Misalnya, pasien hipertensi yang belum mendapatkan terapi antihipertensi atau pasien dengan diabetes yang belum diberikan obat penurun gula darah. Akibatnya, penyakit yang seharusnya dapat dikendalikan menjadi tidak tertangani dan dapat berkembang menjadi komplikasi yang lebih serius. Dalam hal ini, apoteker berperan untuk melakukan review terapi pasien dan memberikan rekomendasi penambahan obat kepada dokter sesuai indikasi yang belum tercakup. Yang kedua, obat tidak tepat. Nah, masalah ini muncul ketika obat yang diberikan tidak sesuai dengan diagnosis atau indikasi penyakit. Misalnya, pemberian antibiotik untuk infeksi virus atau pemilihan antihipertensi yang tidak cocok dengan kondisi pasien lansia. Obat yang tidak tepat akan mengurangi efektivitas terapi dan dapat meningkatkan resiko efek samping. Tugas apoteker dalam hal ini adalah mengevaluasi kesesuaian obat dengan kondisi klinis pasien serta memastikan bahwa pilihan dokter adalah yang paling efektif, aman, dan terjangkau sesuai panduan terapi. Yang ketiga, di sini ada dosis terlalu rendah. Nah, kategori ini mengacu pada dosis obat yang diberikan lebih kecil dari yang seharusnya sehingga efek terapeutik tidak tercapai. Misalnya, pasien asma yang hanya diberi bronkodilator dosis rendah padahal membutuhkan kombinasi dengan kortikosteroid inhalasi. Nah, penyebab umum masalah ini bisa berupa kesalahan penulisan resep, ketidaktepatan dalam konversi dosis, atau kurangnya kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. Apoteker perlu melakukan monitoring dosis dan respon terapi pasien serta memberikan saran penyesuaian dosis kepada dokter bila diperlukan. Selanjutnya, dosis terlalu tinggi. Nah, kebalikan dari poin sebelumnya. Masalah ini terjadi ketika dosis obat yang diberikan melebihi batas yang diizinkan. Hal ini dapat menimbulkan toksisitas dan efek samping serius, terutama pada pasien dengan gangguan fungsi hati atau ginjal. Contoh, penggunaan aminoglykosid pada pasien dengan gangguan ginjal tanpa penyesuaian dosis yang dapat menyebabkan nefrotoksisit. Oleh karena itu, apoteker harus memahami prinsip farmakokinetik dan farmakodinamik obat serta mampu menghitung dosis individual berdasarkan parameter klinik pasien. Yang kelima, interaksi obat. Nah,
Interaksi obat terjadi ketika dua atau lebih obat diberikan secara bersamaan dan mempengaruhi efek satu sama lain. Interaksi ini bisa bersifat farmakokinetik, memperlambat absorpsi, metabolisme atau ekstraksi, maupun farmakodinamik, mengubah efek kerja obat di reseptor target. Contohnya, interaksi antara warfarin dengan antibiotik golongan makrolida yang dapat meningkatkan resiko pendarahan. Apoteker memiliki tanggung jawab nih untuk mendeteksi potensi interaksi obat-obat maupun obat makanan serta memberikan rekomendasi pencegahan atau penyesuaian regimen terapi. Yang keenam, efek samping obat. Nah, masalah ini terjadi ketika pasien mengalami reaksi yang tidak diinginkan akibat penggunaan obat. Efek samping dapat bersifat ringan seperti mual atau berat seperti reaksi anafilaksis. Nah, tugas apoteker adalah melakukan farmakogila, yaitu pemantauan, pencatatan, dan pelaporan efek samping obat kepada otoritas yang berwenang seperti BPOM. Selain itu, apoteker juga harus memberikan edukasi kepada pasien tentang tanda-tanda efek samping yang perlu diwaspadai dan kapan harus segera mencari pertolongan medis. Yang ketujuh, penggunaan obat tanpa indikasi. Masalah ini terjadi ketika pasien menggunakan obat padahal tidak memiliki indikasi medis yang jelas. Misalnya, penggunaan antibiotik tanpa adanya infeksi bakteri atau konsumsi vitamin dosis tinggi tanpa kebutuhan klinik. Praktik ini tidak hanya meningkatkan biaya pengobatan, tetapi juga dapat menimbulkan risiko efek samping dan resistensi obat. Apoteker berperan dalam menyaring penggunaan obat yang tidak perlu, memberikan penyuluhan rasional terapi, serta mendorong pasien agar menggunakan obat sesuai kebutuhan medis. Yang kedelapan, ketidakpatuhan pasien. Nah, kategori terakhir ini adalah ketika pasien tidak menggunakan obat sesuai aturan yang diresepkan, baik dalam hal frekuensi dosis maupun durasi. Penyebabnya bisa bermacam-macam, lupa, bosan, efek samping, atau kurangnya pemahaman tentang penyakitnya. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan terapi gagal dan meningkatkan resiko komplikasi, terutama pada pasien penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes. Apoteker memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi terapeutik dengan pasien, menjelaskan pentingnya kepatuhan serta menggunakan strategi pengikat seperti pillbox atau konseling periodik. Dari seluruh kategori di atas, kita dapat menyimpulkan nih bahwa drug-related problem bukan hanya kesalahan teknis dalam pemberian obat, tetapi juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara pasien, tenaga kesehatan, dan sistem pelayanan. Peran apoteker sangat sentral dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah-masalah tersebut melalui pendekatan ilmiah dan komunikasi interpersonal yang baik. Dengan memahami dan mengelola DRPS yang tidak hanya memastikan terapi yang aman dan efektif, tetapi juga membangun sistem pelayanan farmasi yang berorientasi pada keselamatan pasien dan hasil klinik yang optimal. Selanjutnya di sini membahas swamedikasi atau pengobatan mandiri merupakan fenomena yang umum terjadi di masyarakat. Nah, masyarakat sering membeli obat bebas untuk mengatasi keluhan ringan tanpa resep dokter. Disinilah peran apoteker menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa praktik swamedikasi dilakukan secara aman, tepat, dan rasional. Dalam konteks pelayanan kefarmasian, swamedikasi diatur dengan prinsip obat rasional. Apoteker bertugas untuk menggali informasi, menilai keluhan, memberikan rekomendasi obat, dan memberikan edukasi penggunaan. Prosedur swamedikasi dilakukan dengan metode WWHAM, yaitu siapa obat tersebut digunakan, what, apa keluhan yang dirasakan, how, sudah berapa lama keluhan muncul, action, tindakan apa yang sudah dilakukan pasien, dan medication, obat apa saja yang sedang atau pernah digunakan termasuk riwayat alergi.
Apoteker kemudian melakukan penilaian klinis sederhana untuk menentukan apakah keluhan tersebut termasuk minor, alimen yang bisa diatasi dengan swamedikasi atau justru termasuk red flag yang harus dirujuk ke dokter. Apabila keluhan ringan, apoteker dapat memberikan rekomendasi obat bebas terbatas, atau obat wajib apotek. Namun, setiap pemberian obat harus disertai edukasi tentang cara pakai, dosis, efek samping, lama penggunaan, dan kapan pasien harus kembali ke fasilitas kesehatan jika tidak membaik. Melalui swamedikasi yang benar, apoteker berkontribusi langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencegah penyalahgunaan obat ini. Merupakan bagian dari peran sosial apoteker sebagai edukator kesehatan. Dan akhirnya kita sampai pada pembahasan terakhir, yaitu peran apoteker dalam tata laksana penyakit. Penyakit degeneratif merupakan penyakit kronis yang berkembang secara perlahan akibat penurunan fungsi organ tubuh seiring bertambahnya usia atau karena faktor gaya hidup yang tidak sehat. Penyakit degeneratif memiliki beban yang tinggi terhadap sistem kesehatan karena sifatnya kronis, membutuhkan pengobatan jangka panjang, serta membutuhkan pemantauan terapi yang ketat. Beberapa penyakit yang termasuk dalam kategori ini antara lain hipertensi, diabetes, dan dislipidemia. Dalam konteks pelayanan kefarmasian, apoteker memiliki peran penting dalam monitoring farmakoterapi melalui pengawasan parameter klinik dan identifikasi efek samping obat yang mungkin timbul. Mari kita bahas satu persatu sesuai dengan tabel pada tugas. Yang pertama, hipertensi. Hipertensi adalah kondisi meningkatnya tekanan darah secara persisten atau nilai normal lebih dari 140/90 mmHg. Tujuan utama terapi hipertensi adalah untuk menurunkan tekanan darah ke rentang target di bawah 140/90 guna mengurangi resiko komplikasi seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke. Parameter klinik utama yang perlu dipantau pada pasien hipertensi meliputi tekanan darah sistolik dan diastolik yang menjadi indikator keberhasilan terapi. Keseimbangan elektrolit serum terutama kalium, natrium, dan fungsi ginjal bila pasien menggunakan obat diuretik atau ACE inhibitor. Dalam tata laksana farmakoterapi terdapat beberapa golongan obat antihipertensi yang umum digunakan seperti ACE inhibitor, contohnya seperti catropril, lisinopril, atau enalapril bekerja dengan menghambat konversi angiostensin 1 menjadi angiostensin 2 sehingga menurunkan tekanan darah. Efek samping yang paling sering terjadi adalah batuk kering akibat peningkatan bradykinin. Kemudian ada CCD, calcium sensor blocker. Nah, contohnya amlodipin atau nifedipin yang bekerja dengan menghambat masuknya ion kalsium ke dalam otot polos pembuluh darah menyebabkan vasodilatasi. Efek samping utamanya adalah edema pada pergelangan kaki. Yang ketiga, diuretik seperti hidroklorazid yang menurunkan volume jumlah cairan tubuh melalui peningkatan ekskresi natrium dan air. Efek samping yang perlu diwaspadai adalah hipokalemia atau penurunan kadar kalium darah. Peran apoteker dalam terapi hipertensi mencakup memastikan pasien memahami cara penggunaan obat dan pentingnya keteraturan konsumsi, memantau efek samping seperti pusing, batuk, atau pembekakan kaki, memberikan edukasi tentang gaya hidup sehat seperti diet, rendah garam, olahraga rutin, dan berhenti merokok. Yang kedua ada diabetes mellitus. Penyakit kedua yang menjadi fokus kita adalah diabetes mellitus, yaitu kondisi kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah akibat gangguan sekresi atau kerja insulin. Tujuan terapi diabetes adalah untuk menjaga kadar gula darah dalam batas normal guna mencegah komplikasi jangka panjang seperti neuropati, retinopati, dan neuropati. Parameter klinik utama pada pasien diabetes yang harus dimonitor antara lain gula darah puasa dengan target kurang dari 126 mg/dl. Nah, kemudian gula darah 2 jam
dengan target kurang dari 180 dan hemoglobin terglikasida dengan kadar kurang dari 7%. Dalam farmakoterapi, beberapa golongan obat yang sering digunakan adalah sulfonylurea, misalnya glibenclamide, bekerja dengan merangsang sekresi insulin dari pankreas. Efek samping utama adalah hipoglikemia, yaitu penurunan kadar gula darah yang dapat menyebabkan pusing, keringat dingin, dan bahkan kehilangan kesadaran. Kemudian metformin termasuk dalam golongan biguanide, bekerja dengan meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan produksi glukosa di hati. Efek samping yang sering muncul adalah gangguan saluran cerna seperti mual dan diare. Yang ketiga, insulin eksogen yang diberikan melalui suntikan juga memiliki resiko hipoglikemia, terutama jika pasien melewatkan waktu makan setelah penyuntikan. Peran apoteker pada pasien diabetes sangat penting, yaitu mengedukasi pasien tentang tanda-tanda hipoglikemia dengan cara menanganinya, menjelaskan pentingnya pola makan seimbang dan kontrol gula darah secara rutin, membimbing pasien dalam penggunaan alat monitor gula darah dan penyimpanan insulin yang benar. Apoteker juga berperan dalam memastikan pasien mematuhi jadwal pengobatan serta mengevaluasi hasil laboratorium secara berkala untuk menilai keberhasilan terapi. Yang ketiga, dislipidemia. Dislipidemia adalah gangguan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol total (LDL) atau trigliserida dan penurunan kadar HDL. Kondisi ini meningkatkan risiko aterosklerosis dan penyakit jantung koroner, sehingga perlu ditangani dengan pengaturan diet dan terapi obat. Parameter klinik utama yang perlu diperhatikan dalam pemantauan pasien dislipidemia meliputi profil lipid lengkap, yaitu kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida. Target terapi adalah menurunkan LDL di bawah 100, menaikkan HDL di atas 40, dan menjaga trigliserida di bawah 150. Golongan obat yang paling sering digunakan adalah statin, seperti simvastatin atau atorvastatin, bekerja dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase di hati yang berperan dalam sintesis kolesterol. Efek samping seperti penting yang harus diperhatikan adalah nyeri otot atau kelemahan otot akibat peningkatan kadar enzim otot. Peningkatan enzim hati yang dapat terdeteksi melalui pemeriksaan fungsi hati. Nah, oleh karena itu, pasien yang menggunakan statin perlu dilakukan pemantauan laboratorium secara rutin, memastikan keamanan terapi. Nah, apoteker berperan dalam memberikan konseling terkait waktu minum obat, biasanya pada malam hari, larangan konsumsi alkohol berlebih, dan mewaspadai terhadap gejala nyeri otot. Selain itu, apoteker juga perlu menekankan pentingnya perubahan gaya hidup seperti diet, rendah lemak jenuh, olahraga teratur, dan berhenti merokok. Integrasi peran apoteker dalam pengelolaan penyakit degeneratif dari ketiga penyakit tersebut dapat kita simpulkan bahwa apoteker memiliki peran strategis dalam monitoring parameter klinis pasien untuk memastikan terapi mencapai target yang diinginkan, mendeteksi dan menangani efek samping obat sejak dini untuk mencegah komplikasi, dan memberikan konseling dan edukasi pasien memahami pentingnya kepatuhan dan pengendalian gaya hidup, berkolaborasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lain untuk menyesuaikan regimen obat berdasarkan hasil klinik. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pharmaceutical care, yaitu praktik kefarmasian yang berfokus pada hasil terapi pasien dan keselamatan dalam penggunaan obat. Dengan demikian, tata laksana penyakit degeneratif bukan hanya tanggung jawab dokter, tetapi juga merupakan bagian penting dari peran apoteker sebagai bagian dari tim pelayanan kesehatan interprofesional. Sebagai penutup dari presentasi ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan utama yang dapat kita ambil dari seluruh pembahasan mengenai pengelolaan sediaan farmasi, pengkajian resep, swamedikasi, dan tata laksana penyakit degeneratif. Pertama, kita dapat memahami bahwa siklus pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
BMHP merupakan sistem yang saling terkait dan berkesinambungan, tahapan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pelaporan dan pengendalian memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan obat yang aman dan tepat sasaran. Setiap langkah memerlukan ketelitian, transparansi, dan akuntabilitas dari apoteker sebagai penanggung jawab teknis agar tidak terjadi kesalahan yang berpotensi mengganggu keselamatan pasien. Kedua, dalam aspek pelayanan klinik, pengkajian resep menjadi bentuk tanggung jawab profesional apoteker melalui proses administratif, farmaseutis, dan klinis. Apoteker memastikan setiap resep memenuhi standar legal farmasi dan terapeutik. Tahapan ini juga mencakup kemampuan apoteker dalam mendeteksi masalah terkait obat atau drug related problem seperti dosis yang tidak tepat, interaksi obat, efek samping, hingga ketidakpatuhan pasien dengan mengenali DRPS lebih awal. Apoteker dapat memberikan intervensi yang tepat untuk meningkatkan keberhasilan terapi dan melindungi keselamatan pasien. Ketiga, pembahasan mengenai swamedikasi menegaskan pentingnya peran apoteker dalam pelayanan langsung kepada masyarakat. Apoteker tidak hanya memberikan obat tetapi juga edukasi penilaian klinis sederhana dan bimbingan yang bijak agar masyarakat dapat melakukan pengobatan mandiri secara rasional, efektif, dan aman. Hal ini mencerminkan tanggung jawab sosial dan moral profesi farmasi dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Keempat, dalam menghadapi penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, dan dislipidemia, apoteker memiliki peran strategis dalam monitoring farmakoterapi. Melalui pemantauan parameter klinik seperti tekanan darah, kadar gula darah, dan profil lipid, apoteker dapat memastikan efektivitas terapi, sekaligus mencegah efek samping yang serius. Peran apoteker tidak hanya sebatas teknis, melainkan juga sebagai edukator, konselor, dan pendamping pasien dalam perjalanan pengobatan jangka panjang. Secara keseluruhan, dari seluruh materi yang telah dibahas, kita dapat menegaskan bahwa peran apoteker dalam sistem kesehatan bersifat menyeluruh dan berorientitas pada mulai dari pengelolaan logistik, sediaan farmasi, hingga pemantauan farmakoterapi penyakit kronis. Semuanya harus dilakukan dengan integritas dan ketelitian, komitmen terhadap prinsip patient safety, dan penggunaan obat rasional. Oleh karena itu, sebagai apoteker, kita perlu terus menumbuhkan kompetensi ilmiah, etika profesional, dan kepekaan sosial agar mampu menjalankan peran kita secara optimal di masyarakat. Kualitas pelayanan kefarmasian tidak hanya diukur dari ketersediaan obat, tetapi juga dari bagaimana apoteker memastikan obat tersebut memberikan manfaat maksimal dengan resiko minimal bagi pasien. Sebagai penutup, marilah kita jadikan ilmu dan pengalaman ini sebagai langkah awal menuju praktik kefarmasian yang profesional, humanis, dan berorientas pada keselamatan pasien. Semoga penjelasan dan pembahasan yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta memperkuat pemahaman kita tentang pentingnya peran apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang terdapat kekurangan atau kekeliruan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.